Halo semua, ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Yusuf. Dan hari ini kita akan sama-sama ngebahas saham-saham yang ada lemot atau bahkan sebenarnya cenderung turun. Yang harusnya IHSG lagi naik, dia malah turun. Contohnya seperti Unilever, ya, seperti ICBP, seperti INDF, ya, seperti HMSP, dan lain-lain. Kita akan bahas di layar monitor sebentar lagi. Oke, sekarang kita sama-sama ke chart HMSP, ya, saham rokok. Ini waktu itu sempat ada pertanda reversal di sini. Kita bisa lihat tanggal 8 Januari, ya. Tapi volume-nya memang kurang besar dan akhirnya naik sebentar, turun lagi, dan ya kita bisa lihat, kita mencoba menggambarkan sebuah garis trendline di sini. Dia masih adem ayem di channel trendline ini. Jadi kemungkinan untuk HMSP sebenarnya supportnya ada di bawah sini di area harga 1400-an. Apabila nanti bisa di area 1400-an, ya, apabila mungkin, ya, maka akan cukup menarik. Kenapa? Karena maka mungkin nanti akan terjadi yang namanya triple bottom di sini, dan tentu potensinya naik akan balik ke 1770. Jadi kalau saya sekarang sih cenderung nggak melihat HMSP, ya. Kenapa? Karena ya biarin aja turun sampai 1400, baru kita koleksi di bawah, dan nanti profitnya mudah-mudahan bisa dari 1400 sampai sekitar area resistennya di 1750-an, bisa profit sekitar 25%-nya. Oke, dan sekarang kita ke saham UNVR. Ya, sekarang kita ke Unilever. Ya, ini kalian bisa lihat sebenarnya terlihat cukup jelas, ya, dari sini. Itu adalah swing high-nya dia. Lalu dia tidak berhasil membuat swing high-nya lebih tinggi atau higher high, dan dia akhirnya membuat lower high. Nah, kita bisa lihat di sini akhirnya dia membuat lagi lower high kembali. Ya, dan di sini kita bisa lihat lagi bikin lower high-nya kembali. Ya, artinya ini sudah konfirmasi untuk downtrend sebenarnya. Dan kita bisa lihat di sini adalah sebuah support yang cukup kuat sebenarnya. Kita bisa lihat 1 kali di sini, 2 kali, 3 kali, dan artinya udah cukup banyak, makin lama makin ditembus, akhirnya bisa tembus juga, ya. Tembus juga, dan support ini pun di harga sekitar 7.600-an pun akhirnya ditembus. Sekarang UNVR berada di harga 6.950, dan saya berani jamin orang-orang nggak akan menyangka, karena saham-saham seperti konstruksi, ya, seperti properti, ya, seperti farmasi, itu semua udah naik semua. Cuman ketinggalan, ya, consumer good malah justru ketinggalan. Ya, dan kita bisa lihat di sini adalah sebuah area support yang cukup kuat, dan saya rasa ini cukup menarik untuk dibeli sekitar area 6.700, ya, menurut saya. Ya, di sini adalah sebuah area yang cukup menarik. Apabila jebol, kita lihat, ya, kemungkinannya udah akan ke area 5.600. Jadi kalau mau beli di sini, saya rasa boleh, ya. Saya coba lihat, sama-sama kita lihat chart weekly-nya, ya. Ya, di sini ada konfirmasi juga, ya, ada area sekitar 5.650-an lah, ya. Sekitar 5.650-an itu adalah sebuah support yang lebih kuat lagi. Cuman kalau misalkan ini terlalu jauh, ya, ini tadi kan kita ngomong di 6.000 berapa nih? 6.700 sekali. Mungkin di sini masih bisa sekali, ya, sekitar 6.400-an. Ya, kalau kita lihat yang zaman dulu banget, di sini kita bisa lihat sekitar 6.400-an. Ya, ini adalah area support untuk Unilever, dan menurut saya enakannya sih di 6.700. Anda bila bisa masuk sedikit,
Ya, saya rasa itu berpotensi. Dan nanti kalau memang bisa naik, ya kita baru cicil di atas lagi. Saya rasa bisa, tidak ada kata yang terlambat ya. Tidak ada kata terlambat untuk investasi. Karena Unilever kita tahu saham yang bagus sekali fundamentalnya ya. Bahkan di dalam corona ini sebenarnya masih bisa bertahan ya. Secara fundamental cukup bagus. Dan sekarang kita ke Indofood, INDF ya, Indofood. Waktu itu saya berharap dia bisa di sini bikin pola nama double bottom. Ya, tapi sayang sekali sudah jebol supportnya ini dan area ke bawah. Cuman memang ini agak pelan. Untungnya dia nggak secepat Unilever tadi ya. Dan saya rasa kalau ini pun volumenya cukup kecil, beda sama Unilever yang tadi volumenya cukup besar. Dan tentu area support berikutnya menurut saya ada di sekitar 6.500-an di sekitar sini. Ya, di sini saya rasa cukup terkonfirmasi sekali. Ya, lalu di sini juga terkonfirmasi, di sini juga terkonfirmasi, sini juga terkonfirmasi. Jadi menurut saya kemungkinan Indofood ini ya bisa turun ke area 6.500 baru dijemput ya, baru dijemput. Dan tentu kalau saya sih tidak langsung beli, saya rasa tunggu reversal ya, tanda-tanda candle reversal yang cukup kuat baru saya coba beli. Dan kita ke ICBP ya, sama-sama Indofood juga, kita lihat juga masih turun dan kita juga bisa lihat ya ini sebenarnya di area sebuah channel trendline downtrend ya. Ya, kita bisa lihat kalau garis besarnya banget sebenarnya kita ICBP sebenarnya ini di daerah uptrend. Kalian bisa lihat nggak nih ya? Dari sini bikin higher high, bikin higher high lagi, lalu bikin higher high lagi. Ya, di sini juga kita bisa lihat swing low-nya, lalu bikin higher low. Lalu kita juga bisa lihat bikin higher low lagi. Lalu tapi di sini kita bisa lihat masih sama daerah low-nya. Dan sekarang mencoba bikin di sini juga kelihatan ya ada higher low, cuman berikutnya belum kelihatan. Jadi menurut saya cukup jelas di sini adalah sebuah support dan cukup kuat ya. Terkonfirmasi di sini. Nah, ya ini kesempatan kita beli banget sih kalau bisa ke daerah sini saya rasa ya. Kalau kita gabungkan dengan trend lainnya ya, kalau ke 7.600 kayaknya agak susah. Mungkin ada kesempatan berbenturan dengan support trendline dan garis supportnya di sini ya. Kemungkinan kalau turun-turun lagi mungkin masih bisa turun ya. Saya rasa di daerah 8.400-an lebih enak ya. Daerah 8.400-an lebih enak daripada turun sampai ke daerah 7.700. Sadis banget ya ICBP sadis ya. Semuanya lagi naik, dia malah turun. Ya, jadi memang saya tidak punya saham-saham seperti yang saya sebutkan tadi. Mungkin kalau kita sebutkan sedikit Mayora mungkin boleh kita campurkan sedikit. Ya. Oke, ini saya udah gambar garis Fibonacci-nya juga ya. Garis Fibonacci-nya. Dan kita bisa lihat di sini masih cukup stabil ya, masih cukup stabil dan menurut saya ini adalah titik supportnya di daerah 2.700-an ya. Kita bisa lihat waktu itu tiba-tiba dibikin ARB dengan volume cukup besar juga. Lalu hari berikutnya dibawa naik lagi ya dan akhirnya turun dan menurut saya cenderung ke daerah 2.700. Saya rasa kalau mau beli boleh di area 2.700, resikonya cukup rendah. BTW beberapa saham tadi saya bukan menganjurkan untuk Anda menjual atau menganjurkan Anda untuk membeli, tapi itu adalah analisa saya pribadi dan apabila kalian ingin menjualnya atau membelinya, saya berharap Anda menganalisa sendiri kembali secara ulang dan video ini hanya memberikan sebuah sudut pandang berbeda untuk Anda. Silakan make decision untuk
investasi Anda sendiri. Dan hari ini kita melakukan analisa secara teknikal. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan apabila kalian tertarik untuk belajar technical analysis, kalian bisa join di workshop saya pertanggal Sabtu 30 Januari 2021 jam 10 pagi hingga jam 3 sore secara online. Dan harga pendaftarannya dimulai dari Rp200.000 tanpa recording dan Rp250.000 include recording. Artinya kalian bisa nontonnya berulang apabila kalian kurang mengerti. Dan apabila kalian ingin tahu saya beli saham apa aja, kalian bisa main ke channel Telegram saya, Ciu Saham. Saya bakal taruh linknya di deskripsi di bagian bawah. Dan apabila kalian suka video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe ditekan, loncengnya ditekan, agar apabila saya keluar video baru, kalian bisa langsung yang pertama ternotifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.